everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Juli part kedua, yang semoga aja ini nggak terlalu panjang. Jadi yang pertama adalah kita bahas soal alasannya dan ngelesnya Michelin perkara soal kalau kalian mundur-mundur di podcast Jerman. Part kedua kalau nggak salah yang gue bilang bannya sama hasilnya beda. Nah itu ternyata dipertanyakan ke Michelin. Gue suka ada beberapa jurno yang sepertinya mengikuti podcast gue, dan itu jadi pertanyaannya mereka ke si Bakso Taramasuk. Ditanyalah ke Michelin, kok bisa kompon yang sama itu hasilnya beda? Kan kalau kalian mundur ke Jerman GP, ya ada masalah gripnya lah, ada yang tekanannya tiba-tiba naik, ada yang tekanannya tiba-tiba turun, ada yang tiba-tiba hilang grip, ada yang gripnya malah makin bagus. Kalian tahu lah siapa yang gripnya makin bagus. Jadi itu dipertanyakan ke Michelin. Kok bisa dengan kompon yang sama, bahkan karena dengan pabrikan yang sama ternyata hasilnya beda. Jadi Pecco itu cepat aus bannya, si Martin itu tiba-tiba habis bannya, Morbidelli juga keteteran, Di Giannantonio retired, Enea juga baru bisa bermanuver setelah gripnya kembali. Sementara para Gresini, sorry tuh saya nggak ada keluhan grip kak. Jadi ini dia ngelesnya Michelin. Gue bingung ini. Kalian denger aja apa katanya Taramasuk. Jadi dia bilang, sebenarnya para tim ini harus belajar dari data sprint race. Kenapa? Karena dari sprint race ini kalian bisa mendapatkan gambaran akan seperti apa balapan panjang kalian. Nah, ada beberapa tim yang memperbaiki setup mereka untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus ketika balapan, tetapi ada tim yang bahkan tidak bisa membaca data di sprint race untuk bisa menjadikan itu pelajaran di balapan panjang. Karena menurut mereka, untuk apa mengganti setup kalau hasilnya itu sudah bagus di sprint race? Jadi pertanyaan gue adalah, kenapa Taramasuk seolah-olah mewajibkan setiap tim ini melakukan perubahan setup dari sprint race ke balapan panjang, bahkan ketika hasil di sprint race itu bagus? Dia bilang mereka semestinya belajar dari sprint race dan melakukan perubahan untuk balapan panjang. Ya untuk apa dirubah kalau hasil sprint race-nya bagus? Apa yang lu pelajari kalau nggak ada yang salah dengan sprint race lu? Gimana sih? Gue bingung. Makanya gue pikir ini bahasanya Taramasuk ini apakah bahasa dia sebagai kru atau dia sebagai engineer, dia sebagai apa gitu? Ya gimana orang mau belajar kalau hasil sprint race-nya bagus? Kalau hasil sprint race-nya jelek, ya mungkin oke, kita rubah setup supaya di balapan panjang bisa lebih bagus. Nah kalau di sprint race dia udah bagus, ya apa yang mau dipelajari kak? Adanya malah bikin kacau balapan panjang kalau dirubah-rubah, bener gak sih? Jadi gue bingung logikanya Taramasuk ini untuk ngeles ini kok aneh. Nah ngomongin soal tim dan pabrikan, kita ngomonginlah soal konsesi. Jadi kalau kalian ngintil gue dari awal musim, kalian pasti tahu aturan baru konsesi. Itu kan terbagi atas 4 grade. Grade A itu diisi oleh Ducati, grade B nggak ada yang isi, grade C diisi oleh Aprilia dan KTM, grade D diisi oleh Honda dan Yamaha. Penilaiannya akan dilakukan di tengah musim. Jadi karena Sachsenring udah habis, tengah musim sudah selesai, diputuskan tidak ada perubahan kelas gradasi. Jadi even Yamaha dan Honda itu nggak bisa naik kelas. KTM dan Aprilia juga nggak bisa naik kelas. Nah ini yang buat Jorge Lorenzo, rider pensiun artis itu bilang bahwa sepertinya saya terlalu tinggi ekspektasi pada KTM dan Aprilia di awal musim. Saya pikir mereka bisa melawan Ducati. Tetapi setelah tengah musim pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya masih ketinggalan dari Ducati. Buktinya mereka nggak bisa naik grade. Kan udah gue bilang di part kedua kalau nggak salah itu kan Papanina sampai bilang ini para Ducati sarapannya apa sih? Hari Jumat gimana, hari Minggu gimana? Jadi menurutnya Papanina dia ini kasih warning nih ke Aprilia karena kan tahun depan dia udah nggak di Aprilia. Plus yang akan ambil alih adalah Jorge Martin. Jadi dia bilang ini adalah warning untuk Jorge Martin. Kenapa? Karena DNA-nya Aprilia itu ternyata beda dari Ducati. Jadi dia bilang Ducati itu bisa lebih cepat dalam mencetak lap dan juga lebih cepat di balapan karena mereka itu bisa menikung lebih rendah dan lebih dalam. Nah sementara di Aprilia kita itu nggak bisa menikung jauh lebih tajam dan rebah itu nggak bisa lebih rendah lagi. Jadi kan di podcast mana ya gue pernah bilang soal Luca Marini itu lagi berusaha mempelajari riding style-nya Pecco dan Martin di Ducati. Mereka punya riding style itu badannya lebih rendah dari motor.
Nah itu yang Papa Nina memberikan warning untuk Jorge Martin bahwa lu jangan expect bahwa Aprilia bakal bisa sama dengan Ducati, karena memang technically itu nggak bisa dibawa riding stylenya dia dari Ducati ke Aprilia. Kemungkinan kalau dipaksa ya mungkin jatuh. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah ngomonginlah kita Martin, ngomonginlah kita perkara ada kemungkinan dia dikucilkan oleh Ducati. Ini menurutnya rider pensiun Lorenzo. Jadi setelah review di Sachsenring di mana Jorge Martin crash, jadi menurutnya Jorge Lorenzo ini terjadi karena Jorge Martin mendapat tekanan mental. Sebenarnya sih gue juga waktu itu gue bilang bahwa ini gue maklumi karena kondisi mental dia juga sedikit berbeda. Bukan cuman karena dia terbeban untuk Jurdun, tetapi karena dia juga punya dalam tanda kutip penyangkalan soal pantas atau tidak pantasnya dia dengan Sid Adipati. Dan ini yang dikatakan oleh Jorge Lorenzo. Jadi dia bilang Jorge Martin ini merasa dikucilkan oleh Ducati. Ya memang Ducati di mulut selalu bilang bahwa mereka memberikan dukungan penuh kepada Jorge Martin selalu sampai akhir musim. Tetapi secara mental enggak begitu. Kenapa? Karena mereka selalu kayak kaset rusak bilang bahwa Marc Marquez itu layak menjadi adipati Ducati karena dia bagus di atas motor Ducati yang meskipun di atas kertas enggak sebagus itu sebenarnya. Nggak tahu di bagian mana yang mereka puji ini. Karena secara performa ya tetap aja Jorge Martin memimpin klasemen, itu faktanya. Dia baru tersingkir dari pemimpin klasemen setelah di Sachsenring kan. Jadi ya menurut Jorge Lorenzo itu yang menjadi penyebab Jorge Martin merasa beban mentalnya jauh lebih banyak karena dia merasa dikucilkan oleh Ducati. Nah di saat yang sama Ducati secara mental memberikan dukungan kepada seorang Marc Marquez. Kalau kalian dengar kucing gue yaitu mama kucing gue. Jadi Papi Pergigi itu memberikan press release soal Jerman GP kemarin. Pertama dia memuji Pecco Bagnaia yang menurut dia menggunakan otak dan hatinya di saat yang bersamaan sehingga berhasil mempertahankan kecepatannya dengan segala cara. Di sisi lain dia menyayangkan Jorge Martin yang gagal finish karena menurut dia Jorge Martin ini sudah sangat cepat, sangat agresif dan sangat ambisius. Jadi dia sangat menyayangkan crashnya Jorge Martin. Tetapi di sisi lain dia juga sangat memuji Marc Marquez yang berhasil finish di posisi kedua setelah harus start dari belakang di P13. Dan menurut dia itu adalah hasil yang luar biasa. Dia juga memuji Enea yang berhasil maju ke depan setelah sempat tertahan oleh Morbidelli yang kali ini membuat dia kagum karena berhasil membuat para Ducati finish di top 5. Jadi secara halus Papi Perigigi menyindir bahwa Jorge Martin terlalu agresif. Gue lupa apakah dia sempat nyebutin Alex Marquez atau enggak, tapi kita akan membahas soal Alex Marquez. Alex Marquez itu mengatakan soal keputusan dia memperpanjang kontrak dengan Gresini itu karena dia bilang Nadia sudah menyelamatkan karir dia 2 tahun lalu. Jadi masih ingat waktu itu dia dibuang ke LCR dan waktu itu kakaknya kan lagi cedera. Jadi dia merasa benar-benar sendirian. Dia memang mendapatkan janji bahwa dia akan disupport oleh pabrikan, tapi nyatanya dia nggak dapat support sama sekali. Sejujurnya dia pikir dia hampir pensiun, tapi Nadia Gresini membuka pintunya. Jadi dia bilang Nadia itu menyelamatkan karir saya 2 tahun lalu. Itulah kenapa saya ingin tetap bersama dengan Gresini. Nah karena dia berhasil finish podium kemarin, dia sempat bilang bahwa dia mulai minta sesuatu yang lebih dari Ducati. Kasian ini mama kucing gua. Jadi gini, mama kucing gue itu kemarin kan baru habis melahirkan tuh, anaknya 2. Terus gue nggak tahu kenapa, apakah dia kena baby blue atau gimana. Lah gue bahas kucingnya, bahas aja ya. Gue nggak tahu apakah dia kena baby blue apa gimana. Dia ngilang semalaman setelah melahirkan. Gue tuh sampai nggak tidur nyari-nyari dia, tau nggak? Anaknya nangis-nangis karena kan baru lahir kedinginan. Dia nggak tahu kemana. Pagi baru pulang. Setelah itu ya udah anaknya yang cuma 2 itu mulai sakit-sakit. Ketika anak-anaknya sakit, dia memang ngejagain, tapi ya udah telat. Yang terakhir itu meninggal tadi pagi, udah gue kubur. Itu sampai dia temanin dari pagi sampai malam loh kemarin. Mungkin karena dia tahu anaknya sakit, tapi ya udah terlanjur sakit anaknya. Karena begitu habis melahirkan kemarin, itu cuma dia temani sekitar 2 atau 3 jam. Setelah itu dia pergi-pergi terus, nggak pulang-pulang semalaman ya. Ya gitulah. Nah, kita bahas apa lagi tadi? Oh, perkara Alex Marquez.
Jadi Alex Marquez ini bilang bahwa ya karena saya sudah podium mungkin sudah waktunya saya minta-minta nih sama Ducati. Karena ternyata dia nggak dapat part baru dari Gresini. Gua nggak tahu apakah Ducati yang nggak kasih atau Gresini yang nggak kasih. Marc Marquez itu sempat menyangkal kemarin perkara bahwa Gresini nggak kasih dia part. Karena kan udah gue bilang kemarin, kalau Gresini mau dijual apakah mereka lagi butuh uang cepat atau gimana? Karena nampaknya Marc Marquez itu nggak pakai part baru yang mana dipakai oleh para Ducati pabrikan dan para VR46. Jadi waktu itu di Assen, kalau nggak salah waktu itu, Marc Marquez bilang, oh ya saya dapat aero baru untuk bagian depan, tapi saya memutuskan untuk tidak memakainya di Assen karena menurut saya itu kurang berguna. Gua nggak tahu apakah sebenarnya ini yang menjadi kunci sampai dia itu dapat penalti 16 detik gara-gara bannya turun tekanan. Kemungkinan sih kalau menurut gua, karena kan itu aero untuk ban depan. Kalau itu dipakai otomatis groundnya lu itu ke track itu akan lebih besar dan itu akan bikin ban lu lebih mudah panas. Dan kalau Marc Marquez nggak pakai itu ya wajar akhirnya ban dia lebih cepat dingin menurut gua sih. Tapi kata dia itu bukan karena Ducati nggak kasih part atau Gresini nggak kasih part, tapi karena dia yang nggak mau pakai. Nah beda cerita dengan katanya Alex Marquez. Jadi Alex Marquez bilang, sejujurnya saya ingin minta update lebih lagi dari Ducati. Kenapa? Karena menurut dia motor yang dia pakai sekarang itu adalah motor jadul banget untuk GP23. Jadi ternyata motor yang dibayar Gresini itu beda. Masih ingat waktu di podcast mana ya gue bilang, Marc Marquez itu pakai motor bekasnya Sarko yang dipakai di seri Valencia. Jadi update paling terakhir dari GP23, tapi spek B. Karena Sarko pakai spek B, Kak. Jadi dia pakai spek B, tapi paling update yang dipakai di Valencia tahun 2023. Gue pikir Alex Marquez ini dapat spek A. Ya memang dia dapat spek A, tapi ternyata update paling awal versi Portimao. Jadi spek A dengan update pertama. Entah itu frame-nya, entah itu sasisnya, entah itu apapun itu ternyata masih versi Portimao yang masih benar-benar standarnya GP23. Sementara kakaknya memang pakai spek B, tapi versi updated yang dipakai Sarko di Valencia. Pirtinyi ini idili, Gresini bayar berapa ke Ducati sampai beda-beda gitu spek motornya ridernya tuh. Jadi si Alex bilang, boleh nggak ya saya minta update, paling enggak update baru lah untuk motor saya, karena ini motor yang saya pakai ini benar-benar update yang jadul banget. Ini adalah versi Desmo GP 23 di Portimao, balapan pertama, Kak. Masih jadul banget. Sementara kakaknya pakai yang update di Valencia meskipun spek B. Pirtinyi ini idili, apa yang kau belikan ini untuk ridermu Gresini? Nah, Marc Marquez sendiri ternyata itu mengakui bahwa ketika dia memberikan manuver soal pramak bukanlah opsi, itu kan waktu itu dia bilang plan A-nya adalah di tim pabrikan, plan B-nya adalah motor pabrikan di tim satelit Gresini. Ternyata dia punya plan C. Plan C itu adalah ke Aprilia atau KTM. Ya mungkin kalau gua koreksi mestinya itu ke Aprilia, karena ke KTM, Red Bull memang kan kemarin ada yang bantah tuh, nggak mungkin lah gini Red Bull nggak ada kok. Ternyata memang ada, Kak. Kan waktu itu gosipnya adalah KTM itu nggak mau menyingkirkan Brad Binder karena kan Red Bull maunya dia disingkirkan untuk tempatnya Marc Marquez. KTM kan nggak mau, Brad Binder akan tetap di seat dia untuk tahun depan. Kalau Marc Marquez mau gabung, dia harus ke Tech 3. Nah itu kan nggak mau si Marc Marquez. Jadi kemungkinan besar plan C itu adalah ke Aprilia. Jadi Marc Marquez mengakui bahwa ya sebenarnya saya mengatakan saya akan pergi, itu bukan karena saya mau mengancam Ducati, tapi memang itu adalah plan C saya. Jadi plan A-nya adalah ke tim pabrikan, plan B-nya adalah motor pabrikan di Gresini, plan C-nya adalah ke Aprilia atau ke KTM, di mana pramak bukanlah opsi. Jadi dia bilang, Aprilia dan KTM ini adalah pabrikan Eropa yang sedang berkembang sekarang, dan mereka terbukti berhasil memenangkan balapan. Ya mungkin belum juga Jordan, tapi ya paling enggak mereka sudah menang balapan lah ya. Apalagi Aprilia kan baru-baru ini menang di kota. Tapi saya yakin bahwa meskipun saya mengancam, misalnya nih saya dianggap mengancam, Ducati itu tidak akan takut kehilangan saya. Kenapa? Karena mereka sudah punya satu rider tercepat di trek dan itu adalah Pecco Bagnaia. Jadi ya udah benar kan kemarin gue bilang, Ducati itu sebenarnya nggak butuh seorang Marc Marquez karena mereka punya Pecco, mereka juga punya Jorge Martin sebenarnya. Nah yang menarik adalah Marc Marquez bilang gini, sejak awal, sejak dia bikin manuver itu,
saya tahu bahwa salah satu dari kami, entah itu Martin, entah itu saya, harus ada yang meninggalkan Ducati. Jadi dia memang mengincar supaya Jorge Martin itu hengkang dari Ducati. Entah dia yang hengkang dari Ducati atau Marc Marquez yang hengkang. Artinya dia nggak mau satu pabrikan dengan Jorge Martin. Sementara Ducati berusaha menempatkan mereka semua dalam pabrikan Ducati. Artinya memang si culas ini punya rencana menyingkirkan Jorge Martin. Lalu yang say atau enggak? Sayangnya adalah memang si culas ini menang media, menang cawe-cawe. Jorge Martin kalah banyak, Kak. Jadi otomatis Jorge Martin yang pergi. Tapi dari bicaranya bahwa saya tahu salah satu dari kami harus pergi, itu artinya dia memang mengincar Jorge Martin pergi dari Ducati. Dia memang menyangkal bahwa Pramac pergi itu nggak ada hubungan sama dia. Ya memang secara langsung nggak ada hubungan sama dia, karena Pramac punya keputusan itu karena Jorge Martin. Jorge Martin, udah gue bilang, kayaknya itu Carlos saja juga bilang bahwa sebenarnya kalau Jorge Martin mau menunggu lebih lama, mungkin nggak akan seperti ini ceritanya. Tapi karena Jorge Martin menurut dia impulsif, menurut gue juga impulsif sih. Tapi ya impulsif yang gue maklumi, keputusan Jorge Martin mengumumkan dengan Aprilia sebelum tengah musim itu sama dengan menembak tumit dia sendiri. Achilles heel-nya itu dia tembak. Karena itu artinya meskipun secara teknis katanya Ducati mendukung, tapi secara mental Ducati sudah nggak mendukung dia. Ducati akan lebih mendukung para rider yang tahun depan bertahan di Ducati. Itu artinya kemungkinan besar Base juga akan keteteran nih. Karena dia akan pindah. Enea juga mungkin keteteran karena akan pindah. Tetapi yang paling menjadi target adalah Jorge Martin. Karena Ducati itu tidak akan membiarkan Jorge Martin lolos ke Aprilia dengan membawa plat nomor 1. Jadi mereka kemungkinan besar akan terus mendukung Pecco Bagnaia. Dan kalau Marc Marquez bisa diberi dukungan lebih, mereka akan memberi dukungan lebih untuk seorang Marc Marquez. Itu katanya Carlos Sesa. Jadi wajar ketika Marc Marquez bilang, oh kepindahan Pramac itu gak ada hubungan sama gue, karena kan gue gak bikin apa-apa sama Pramac. Gue punya masalah sama Martin, bukan sama Pramac. Nah, ngomongin soal Pramac, Papi Campinotti ngomong nih. Jadi dia bilang keputusannya itu meninggalkan Ducati itu karena menurut dia Ducati sudah merubah filosofinya yang awalnya untuk mempromosikan para rider muda. Ini kan sudah dari tahun lalu Papi Perigigi bilang kami ingin fokus kepada rider muda. Itu Papi Perigigi sendiri loh yang bilang. Nah, itu yang dipercaya oleh Papi Campinotti. Jadi dia bilang sepertinya sekarang Ducati itu sudah merubah filosofinya yang mana dulu itu mereka ingin bisa membesarkan rider muda, tapi sekarang mereka lebih memilih rider tua. Siapa lagi ya, si culas Marc Marquez. Jadi itulah kenapa Pramac memilih katanya pisah jalan dari Ducati karena mereka sudah beda filosofi. Nah, ini yang dibantah oleh Papi Tardosi. Papi Tardosi bilang, nggak benar itu buktinya. Sampai saat ini, sejauh ini, baru Ducati yang mengumumkan ada rookie tahun depan. Ya kan si Permen Aldegar kan bakal di Ducati tahun depan, itu sudah diumumkan. Sementara para rider Moto2 lainnya itu masih dipantau belum jelas bakal naik atau enggak. Bener? Ai Ogura belum tahu apakah akan bisa mendepak Takaaki Nakagami. Joe Roberts juga belum tentu apakah bisa mendepak Papa Alice atau enggak. Kenapa? Karena gosipnya Papa Pip menjadi pilihan bagi Papi Pri Brivio. Jadi menurutnya Papi Tardosi, ya memang Marc Marquez tua, tetapi dia lagi-lagi nih kayak kaset rusak, dia bilang lagi lah, dia bisa memberikan kami data karena dia bagus di atas Desmo GP 23. Jadi kita bisa mempelajari datanya. Ini udah gue bilang, bisa dibantah dengan memberikan motor pabrikan ke Gresini. Itu sebenarnya bisa dibantah. Kenapa? Karena kan datanya Ducati ini open source. Dia dapat motor pabrikan di Gresini pun lo bisa lihat datanya, nggak harus dia ke tim pabrikan. Jadi ya udah gue bilang, Ducati ini udah kayak kaset rusak aja. Dan ini yang bikin Jorge Martin mentalnya sedikit down karena mereka terus ulang-ulang untuk hal yang menurut gue mungkin juga Martin nggak bisa terima. Itu kan bisa dibantah semua soalnya. Nah, jadi Yamaha, gosip berhembus sepoi-sepoi itu memutuskan untuk melanjutkan negosiasi kontraknya dengan Papa Alice. Meskipun katanya Papi Brivio dan Papi Rivola itu sepakat untuk mari kita pertahankan Papa Alice karena dia kan udah podium kemarin di Sachsenring. Ya meskipun cuma sprint race ya paling enggak lah ya. Tapi ya paling enggak itu podium. Tapi Papi Brivio ternyata sudah mengetahui bahwa Papa Alice itu dapat penawaran dari Yamaha Pramac. Karena memang Papa Alice sendiri sudah bilang, ya saya mengakui bahwa saya punya pembicaraan dengan pabrikan lain. Gosip berhembus sepoi-sepoi meskipun Snake Taro sempat menolak ketika di German GP konferensi pers.
Tapi setelah podium sprint race kan Snektaro mencela-mencele, ya namanya juga juru mencela-mencele kan. Jadi dia bilang, ya kalau saya pikir Miguel adalah sosok yang bagus untuk bersama kami di proyek ini. Artinya Snektaro sudah kasih persetujuan. Jadi Yamaha yang sebenarnya sempat menunda negosiasi gara-gara si Quartararo ngomong tiba-tiba di hari Kamis bahwa dia lebih memilih Di Gia dan Sergio Garcia, pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan negosiasi kontrak. Gosipnya pra-kontraknya itu sudah disepakati. Siapa yang bilang? Opa Pernat. Opa Pernat ini ya, you know lah ya, antenanya paling tinggi. Masih ingat Papa Pip bilang kalau Opa Pernat yang ngomong ya lo harus percaya karena dia itu paling tinggi antenanya. Jadi kenapa Opa Pernat bisa cukup yakin bahwa Papa Alis bakal ke Yamaha Pramac? Karena rider dia, anak dia, Tony Arbolino ternyata juga lagi nego sama Pramac. Kan anaknya dia itu adalah Enea Bastianini dan Tony Arbolino, ditambah dengan Iannone sebenarnya. Cuman Iannone itu, sorry tuh saya memang sulit sekali, meskipun Campinotti juga suka, meskipun Opa Pernat juga mungkin masih suka, karena kan kemarin itu adalah ridernya dia, karena sekarang dia membalap di WSBK jadinya udah mantan manajer. Cuman kan meskipun Prima meminta untuk ada rider KTPI mengisi seat tim satelit, Iannone ini sulit untuk bisa masuk ke Pramac Yamaha. Karena dia satu, nggak pernah coba motor M1. Yang kedua, karena dia sekarang itu membalap untuk Ducati. Jadi kalau dia mau menguji M1 Yamaha, perlu persetujuan Ducati Kak, dan itu nggak gampang. Mana mau Ducati. Jadi ya nggak semudah itu. Nah, Tony Arbolino punya nama nongol. Sempat ada yang tanya, kenapa bukan Celestino Vietti? Well, sudah gue bilang itu udah bukan masanya, dan gue sendiri nggak yakin Bebe Vale mau kasih dia membapuk di Yamaha. Jadi gosipnya Tony Arbolino yang ditawar oleh Yamaha Pramac, dan itulah kenapa Opa Pernat bisa tahu soal Papa Alis kemungkinan besar akan segera pengumuman dengan Yamaha Pramac. Jadi Papa Alis akan memakai jatah seat pabrikan, sementara Tony Arbolino akan memakai jatah seat satelitnya, sekaligus pakai KTPI-nya. Kenapa? Karena Di Gia itu ternyata memang tidak tergoda dengan bujukan 1 juta euro. Dia ditawari gaji 1 juta euro loh di Yamaha. Dia nggak mau. Jadi katanya dia naik gaji nggak terlalu banyak dari VR46, kalau nggak salah 300.000 euro. Itu mungkin naiknya jadi 500.000 sampai 600.000 euro untuk jadi rider pabrikan Ducati yang dititip ke VR46. Nah, ada yang tanya, apa kabar Manu Gonzalez? Nah, Papi Perilin Jarvis menjawabnya langsung. Jadi dia bilang, ya sebenarnya kami itu mengikuti karirnya seorang Manu Gonzalez sejak lama. Dia ini sangat menarik dan sangat berpotensi untuk bisa kami promosi ke MotoGP. Tetapi untuk saat ini saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk mempromosikan dia atau tidak. Jadi ya sorry, itu adalah no untuk Manu Gonzalez. Papi Perilin Jarvis lebih berpikir untuk memungut rider yang berpengalaman daripada memungut rider Moto2. Untuk kasusnya Tony Arbolino, yaitu karena mereka nggak dapat di Gia, ya mau nggak mau Tony Arbolino supaya Pramac dapat insentif sponsor dari Prima. Nah, ngomongin Papi Pri Jarvis, dia ditanya lah, bagaimana menurutmu dengan Ducati yang tahun depan akan memelihara 2 singa di kandangnya? Jadi Papi Perilin Jarvis bilang, terus terang itu mengingatkan saya dengan masanya Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Itu bisa dibilang sangat tidak mudah. Kenapa? Karena ada begitu banyak ego yang harus dikelola, begitu banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Tetapi di masa-masa itu kami meraih jurdun paling banyak. Jadi saya memang akan lebih memilih memiliki 2 rider yang tangguh dan kuat daripada saya memiliki 2 rider yang lemah. Tapi untuk saat ini saya akan melihat mereka dari kursi penonton. Saya akan mengamati mereka. Kenapa? Karena ini adalah kali pertama mereka mengelola semua itu, dan kita lihat apa yang terjadi. Karena Papi Peri Jarvis tahu itu nggak mudah. Masih ingat kemarin tuh yang cerita pakai tembok pemisah lah, segala macam lah, ributnya kiri kanan lah. Jadi iya, kita lihat lah nanti di Ducati akan seperti apa. Pecco sih sebenarnya cenderung tenang dan kalem, jadi menurut gue sih nggak akan seperti itu. Bedanya adalah Marc Marquez pasti akan mencoba memanipulasi segala sesuatunya, karena dia adalah orang yang seperti itu. Ada yang bilang itu kan seperti itu Jurdun. Ya memang seperti itu Jurdun, tapi untuk manipulatif atau culas itu beda cerita. Ngomongin soal manipulatif, kita ngomonginlah soal mantan pacarnya Mbak Gemma, pacarnya Marc Marquez itu tiba-tiba nongol ngegosip. Ternyata dia ini adalah pengusaha kaya asal Katalan, Barcelona. Jadi satu kampung sebenarnya sama Marc Marquez.
Dan ternyata dia ini temannya papa kembar dan Jorge Martin. Jadi ya gue sebenarnya maklum juga kalau dia sedikit negatif soal Marc Marquez. Karena kan Marc Marquez sekarang jadi pacarnya mantannya dia. Terus dia juga merebut seat haknya temannya dia. Jadi dia ngomongnya jelek banget. Persis seperti gue, tapi ini sedikit terang-terangan. Biasanya sih orang gak akan ngomong terang-terangan gitu. Cuman dia ngomong terang-terangan mungkin karena dia orang kaya. Orang kaya ya namanya juga sultan, apa sih yang gak boleh. Jadi dia bilang, bagi saya Marc Marquez ini adalah orang yang jahat, yang manipulatif, yang sangat egois, yang ingin mewujudkan apapun yang dia inginkan dengan caranya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Jadi dia sempat ditanya, jangan-jangan lu cemburu nih sama mantan lu. Jadi dia bilang, enggak, hubungan saya dengan mantan saya baik-baik saja, kami rukun-rukun saja. Tetapi kalau soal Marc Marquez itu lain cerita, karena menurut saya dia ini adalah rider yang sangat manipulatif. Dan semoga tahun depan ketika dia menjadi rider tim pabrikan, dia sudah bisa berhenti untuk cengeng setelah 5 tahun dia menangisi motornya. Nah, ngomongin soal manipulasi, ngomonginlah kita soal Stoner, mamang mancing pensiun. Jadi Stoner, gue nggak tahu apakah ini adalah caranya buzzer ABR untuk bisa menangkis apa katanya mantannya Mbak Gema. Jadi ditanyalah ke Stoner. Stoner kan udah tahu musuhnya Bebe Vale, buyut banget tuh. Padahal Bebe Vale nggak pernah nganggap dia musuh loh. Bebe Vale itu lebih menganggap musuh itu Biagi sama Marc Marquez daripada seorang Stoner. Cuman nggak tahu kenapa Stoner tuh yang ada kesumbat kali ya. Jadi Stoner itu bilang, sebenarnya di masa 2015 ketika Sepang Clash, semuanya itu baik-baik saja. Valentino Rossi dan Marc Marquez itu berteman, tetapi Valentino lah yang duluan memulai permusuhan. Dia adalah rider manipulatif yang berusaha menguasai pikiranmu, tapi kan kita tahu triknya seperti apa. Dan dia juga yang menguasai media, sehingga media itu membuat saya seolah-olah sebagai orang jahat. Ya kalau lu nyinyi gitu juga, biar nggak perlu Bebe Vale ngomong ke media, orang juga udah tahu lu jahat. Masalahnya Bebe Vale nggak ngapa-ngapain sama lu aja yang nyinyi terus. Ya kan orang pasti mikirnya, lu kayaknya jahat deh, orang nggak ngapa-ngapain lu ganggu. Bener nggak? Tapi dia merasa dia bener, jadi dia bilang seolah-olah saya ini orang jahat oleh media. Tapi sebenarnya saya nggak gitu. Saya memang tidak bisa berteman dengan banyak orang. Saya memang bukan orang yang ramah seperti Valentino Rossi. Ya, maksud gue gini, udah tahu lu bukan orang ramah, udah tahu lu bukan orang yang bisa dekat sama orang lain, ditambah lagi lu nyinyi, nggak perlu Bebe Vale ngomong ke media, orang udah tahu lu jahat. Jadi dia bilang di kasusnya Sepang Clash itu adalah salahnya Valentino Rossi yang memulai permusuhan duluan, dan gara-gara itu semua orang menyalahkan Marc Marquez. Gua tuh yang sempat bingung, ini orang palanya kepentok apa ya? Karena yang ngomong di media duluan itu kan Marc Marquez. Yang memulai permusuhan pertama itu kan Marc Marquez. Masih ingat Lorenzo bilang apa? Kalau kalian dengar berisik di belakang itu artinya hujan. Kalian masih ingat apa katanya Lorenzo soal dari mana ini semuanya berasal? Dari Asen ketika Bebe Vale shortcut. Masih ingat? Dan sejak itu Marc Marquez itu selalu mencari cara supaya bisa mengganggu Valentino Rossi. Itu yang ngomong siapa? Jorge Lorenzo loh. Bukan siapa-siapa. Jadi pada akhirnya Marc Marquez memutuskan dalam tanda kutip membantu Lorenzo. Selain nationality order, dia juga memang keberatan sama Bebe Vale sejak di Asen. Ngerti? Jadi yang nangis duluan iki sopo? Kan Marc Marquez. Dia yang nongol di RD komplain kaki. Yang nggak ketahuan itu kaki diapain. Dia juga nggak bilang apakah dia ditendang, dia apa, nggak bilang. Dia cuma bilang itu kakinya tuh ngapain. Yang ngapain kakinya? Apakah dia kena muka lu, atau kena motor lu, atau kena apa gitu? Nggak ada, lu kan jatuh ya jatuh aja. Waktu tahun lalu dia itu sempat bilang bahwa kejadian di Sepang Clash itu karena Bebe Vale itu nggak kasih ruang sama dia. Well, faktanya dia ada di tikungan di bagian belakangnya Bebe Vale, bagian luar pula. Kalian kan tahu aturannya tikungan, yang di depan dan yang di dalam, dan itu didapat oleh Bebe Vale. Jadi dia sama sekali nggak tahu dia ada di belakang apa enggak. Marc Marquez ngapain apa nggak tahu. Makanya Bebe Vale bilang, saya nggak tahu dia ada di belakang. Dan kaki gue nggak ngapa-ngapain. Dan kalaupun mau misalnya nyentuh Marc Marquez, jauh banget kak. RD bahkan nggak melakukan investigasi mendalam soal itu. Honda itu berjanji untuk memberikan telemetri, ujung-ujungnya juga batal. Dan yang kena penalti siapa? Ya Bebe Vale. Jadi siapa yang nyalahin Marc Marquez? Nggak ada, semua orang nyalahin Bebe Vale. Jadi gue bingung perkataannya Mamang Stoner yang bilang bahwa Bebe Vale yang memulai permusuhan duluan, dan ketika itu semua orang menyalahkan Marc Marquez.
Itu nyambungnya gimana? Karena faktanya nggak begitu. Mungkin dia karena udah tua jadi sedikit pikun. Ya sudah lah ya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Part pertama, part kedua. See you next time guys. Bye-bye.